Tidak boleh main-main melawan Jepang, tidak boleh bereksperimen melawan Jepang ini. Kalau kita merombak the winning team itu yang kita dapatkan melawan Cina, ini berbahaya buat kita. Ya, bukan tidak mungkin seperti yang Samsir bilang tadi, hati-hati jangan sampai jadi lumbung gol. Kita ini Indonesia bukan Jepang, kalau Jepang terserah lah ya. Dia karena pelapisnya juga sama. Iya betul. Kita nggak boleh ganti terlalu banyak karena kita harus mempertahankan ritme the winning team ini. Ritmenya. Ya. Jadi kan nggak mungkin kita harus ganti 5 sampai 6 pemain dan juga ya Jay dan Verdong itu pemain yang sangat penting juga menurut saya. Saya sih nggak mau ambil resiko, saya akan suruh mereka duduk. Wow. Kalau saya. Bung Mister, ya kan? Ya. Ini juga menarik ini, Emil Martin Paes. Kalau disuruh memilih, Anda lebih suka siapa yang bermain melawan Jepang? Kita berjumpa lagi di Robola bersama Bung Roni Pangemanan, wartawan senior. Tetap sehat ya Bung ya? Ya, boy. Kok nggak berangkat ke Tokyo, Bung? Ya. Ke Osaka? Ya nggak perlu ke Qatar aja kita. Oh, ke Qatar. Putaran keempat lah. Putaran Itu kan lebih menegangkan. Kalau ke Tokyo ini kan sudah nggak ada, sudah lolos kita. Lolos. Iya. Saya pikir Bung Ropan sudah ada di Osaka, Itu, sudah bersiap-siap. Gitu ya. Ada di stadion kan besok. Ternyata di skip ya, Iya, ke Qatar aja nanti ya. Tidak ada yang perlu dicari di sana buat apa, Iya. ya kan? Kamu kita Robola. Adik kita, yes, junior atau apapun namanya. Samsir Alam, apa kabar? Baik, Om. Samsir, sehat-sehat? Alhamdulillah. Wah, ini dia jaga kondisi terus. Ini ya habis kan? ini katanya main bola dia. Itu dia, Biasa. dia masih ngerumput. Oh, masih kencang, boy. Dulu Bung Ropat kan ganteng lu di Siwo kan. Joshua Kimmich kalau sekarang ya. Sekarang agak cedera sedikit, tapi nggak apa-apa. Cepat sembuh, Bung. Siap. Oke. Bung Ropan, kita mau siap-siap menonton ataupun membahas pertandingan besok Indonesia melawan Jepang ya. Ya. Besok sore ya. Ya. Gitu. 17.35. Oke. Wah, udah banyak sekali pendapat, komentar-komentar dari banyak orang ya bahwa ya ini pertandingan tidak menentukan, kita babak keempat. Jepang pun juga apakah akan memainkan lapisan kedua seperti ketika mereka menghadapi Australia. Banyak sekali komentar-komentar begitu. Bung Ropan lihatnya seperti apa? Atau ada update nih dari ketum atau dari manajer mengenai kondisi tim yang ada di Osaka sekarang? Kalau kondisi tim ya manajer bilang semua dalam keadaan siap tempur. Kondisi baik semua. Jadi itu yang paling penting, anak-anak enjoy ya. Jadi saya pikir mereka bisa menikmati permainan lah. Toh tidak ada yang perlu dicari di sini. Kita sudah lolos setelah menang melawan Cina dan Arab menentukan kemenangan melawan Bahrain dan kita kunci di posisi keempat. Ya mungkin kita di Jepang di Osaka nanti di Stadion Panasonic Suita itu kalau kita bisa imbang saja itu sudah luar biasa. Udah luar biasa. Terlepas mau Jepang main dengan lapis kedua tapi itu kuat semua. Lawan Australia aja susah payah Australia bermain dengan tim inti. Menit 90 baru. Menit 90 baru Asis Behic bisa bikin gol kan. Itu tim kedua Wataru Endo nggak main lagi ketawa-ketawa aja di pinggir. Mereka semua tuh. Mitoma juga nggak itu. Minamino juga nggak ada. Jadi yang bermain di Senayan yang menang 4-0 lawan kita itu hampir semua tidak ada kecuali ada Daiji Kamada yang bermain duluan. Ya Kamada yang bermain. Tapi selebihnya kiper juga main. Takefusa ya. Suzuki nggak main. Kiper kedua Tani yang bermain. Takefusa Kubo main di babak kedua. Iya, menit 70-an udah main aja. 70-an. Ya, gitu. Jadi saya pikir kita itu saya bilang imbang aja seri dapat 1 poin udah oke. Jadi untuk itu yang menjadi misi buat kita walaupun kita sudah bisa lolos. Tapi kalau menang luar biasa. Kalau sampai menang andaikan. Walaupun ini sulit, boy. Melawan Jepang itu sulit. Ya, peringkat 17 dunia saat ini memang jauh secara peringkat. Tapi ya kita tetap berdoa buat penampilan mereka. Biar mereka yang terbaik lah yang mereka lakukan. Tetap ada motivasi. Buat Samsir sendiri sebagai pemain ya, melihat ya tidak menentukan, tetapi secara pride, secara ya harus menunjukkan kemampuan karena kita melawan tim terkuat di Asia. Iya, betul. Ya kan?
Mungkin ada sesuatu yang harus dimiliki oleh para pemain saat ini selain kondisi yang fit dan juga yang menunjukkan tentunya. Gimana? Ya kalau sebagai pemain lawan Jepang ini selalu partai penting walaupun sudah tidak menentukan, walaupun kita sudah lolos. Tapi ketika kita bisa mengambil poin di Jepang, entah seri atau apalagi menang, itu akan menjadi pride yang luar biasa dan kepercayaan luar biasa, modal bagus buat kita buat round selanjutnya. Gitu. Jadi semoga pemain yang nanti dimainkan bisa memanfaatkan momen penting itu dan ya mudah-mudahan jangan sampai kalau kalah jangan sampai kalah ya jadi lumbung gol lah gitu. Jadi berusaha aja 1 poin aja udah luar biasa, kita udah sangat mengapresiasi sih. Right. Nah, mereka sudah mengatakan bahwa kemungkinan besar dia akan melakukan rotasi juga, ya kan? Atau juga eksperimen dalam bentuk kita nggak tahu skema seperti apa. Nah, Bung Ropan melihatnya dari susunan pemain. Ini juga memperhitungkan pemain-pemain yang bisa terkena akumulasi kartu. Ya. Karena ini berbahaya bagi putaran keempat. Betul. Betul kan? Karena akan sambung itu. Akan tersambung. Iya, dihitung. Jelas ada beberapa nama yang sudah mengantongi 1 kartu kuning. Ya. Di round ketiga ya Bung ya. Jay Ises sama Calvin Verdong. Ya, Ya untung kemarin melawan Cina mereka tidak kena, jadi mereka bisa bermain Jepang. Nah, gimana Bung Ropan? Karena ini pertandingan yang tidak ya krusial banget buat kita. Saya pikir ya bisa saja ada rotasi dibuat oleh Patrick Kluivert. Dengan mungkin Jay tidak bermain atau Verdong tidak bermain, saatnya buat Dean James misalnya bermain di posisi kiri. Cuma kan posisi sentral itu sulit untuk bisa menggantikan Jay ya. Nggak ada sama sekali orang yang kepemimpinan seperti dia. Ada Mes Hilger sama Jordi kan, Jordi Amat. Apakah mereka akan dimainkan ya? Kita tidak tahu, semua tergantung dari PK. Tapi untuk seorang kepemimpinan seperti Jay itu sulit. Ya. Dan saya yakin kalau Jay pun dimainkan, dia pasti akan berhati-hati. Dia tidak mungkin akan gegabah untuk mendapat kartu kuning. Termasuk ketika kita lihat kan melawan Cina kan, walaupun pertandingan yang keras, yang luar biasa yang menentukan, tapi dia masih bisa kontrol. Dan akhirnya tidak mendapatkan kartu. Mungkin saja di babak kedua dia ditarik, oke lah. Ketika mungkin skor masih imbang misalnya ya. Kemudian PK ingin melakukan rotasi baru Jay ditarik ya bisa saja itu terjadi. Karena begini Boy, saya pikir. Tidak boleh main-main melawan Jepang. Tidak boleh bereksperimen melawan Jepang ini. Kalau kita merombak the winning team itu yang kita dapatkan melawan Cina, ini berbahaya buat kita. Ya bukan tidak mungkin seperti yang Samsir bilang tadi. Hati-hati jangan sampai jadi lumbung gol. Karena kan dengan pemain-pemain misalnya 7-8 pemain ganti itu berbahaya buat kita. Saya pikir juga nggak mungkin dengan segitu banyak pemain yang akan dia mungkin 1-2 oke lah. Karena sekarang kan bisa aja Lino masuk. Karena Lino sudah terbebas dari akumulasi. Martin Pas masuk bisa aja menggantikan bisa aja itu terjadi. Tetapi kalau misalnya 5-6 yang terjadi bahaya buat kita. Jepang loh yang kita hadapi. Tim terkuat. Ya, gitu. Dari pandangan Samsir sendiri tadi menunjuk nama Jay Itzes ya. Tapi apa nggak riskan juga? Kan kita tahu di Venesia pun dia melakukan sesuatu akhirnya terkena juga hukuman juga kan. Iya karena di sana kan dihitung 5 kali. Jadi setelah satu periode itu kalau 5 kali dapat kartu kuning dia tidak bisa bermain gitu. Tapi bahaya juga kan Bung Ropan dan Samsir. Kalau sampai ya kita berdoa supaya tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kena kartu ya nggak bisa main. Kan berbahaya. Sedangkan lawan Jepang kita tidak punya pengaruh, walaupun kita jangan sampai lumbung gol. Gimana? Kalau saya jadi Coach PK, saya akan istirahatin Jay sih karena pertaruhannya sangat luar biasa. Karena di situ masih ada Mes sama Jordi, walaupun yang tadi Bung Ropan bilang kita nggak boleh ganti terlalu banyak. Iya. Karena kan kita ini Indonesia bukan Jepang. Kalau Jepang terserah lah ya. Dia karena pelapisnya juga sama. Iya betul. Kita nggak boleh ganti terlalu banyak karena kita harus mempertahankan ritme the winning team ini. Ritmenya. Jadi kan nggak mungkin kita harus ganti 5-6 pemain dan juga ya Jay dan Verdong itu pemain yang sangat penting juga menurut saya. Saya sih nggak mau ambil resiko, saya akan suruh mereka duduk. Wow. Kalau saya. Bung Ropan, kita kalau bicara 3 ya, tadi Bung Ropan, Itzes, Hapner, Rido. Kita punya Hilgers, kita punya Jordi Amat, ya kan? Kalaupun pertahanan nanti ada perubahan sedikit untuk mengistirahatkan atau menjaga tidak hanya cedera tapi kartu, kemungkinan besar Hilgers bisa main. Main. Saya pikir Hilgers bisa main. Misalnya katakan Jay lah katakan. Walaupun saya pikir ini berbahaya buat kita kan. Nah kalau Hilgers main ini pertama kali bagi Hilgers untuk berpasangan dengan Rido dan Justin Hapner. Ya. Pertama kali.
karena tidak ada Lawan Cina di Cina dia nggak main. Lawan Bahrain di Bahrain. Waktu lawan di Cina kan Verdong yang ditarik ke dalam, Jai Ises dan Mes Hilgers yang bermain. Di kanan Asnawi, di kiri Sain Patinama. Itu yang di Cina waktu kita di Kingdong. Nah kemarin juga enggak. Jadi makanya saya bilang ini pertama kali apakah mereka punya kemisi yang bagus bertiga ini. Belum pernah dicoba loh. Karena ini di garis pertahanan yang menentukan. Kita akan menghadapi pemain-pemain Jepang yang bagus, yang kencang-kencang semua main dengan kerjasama yang luar biasa, Boy. Jadi itu yang saya pikirkan, jangan sampai di babak pertama sudah 3-0. Bisa aja kan? Bisa 2 atau 3-0. Ini akan menurunkan mental anak-anak. Kalau sudah kita dihajar habis di babak pertama, bukan tidak mungkin akan terjadi lawan Australia seperti Australia dengan 5 gol yang kita akan gol. Makanya saya pikir babak pertama itu penting untuk bisa mengontrol permainan. Jangan sampai Jepang itu terlalu banyak untuk bisa mencetak gol. Syukur-syukur kalau kita bisa mencetak gol lebih dulu. Itu kan bagus. Bisa mencetak gol lebih dulu. Walaupun ini terbilang agak susah memang melawan mereka, tapi kan tidak ada yang tidak mungkin. Berarti kalau tadi Sansir bilang Itses lebih baik ditarik, ya pilihannya antara Hilgers atau Jordi ya. Jordi. Tapi kayaknya menurut saya Mes yang bakal main sih. Mes Hilgers. Iya, karena kan dia harus tetap dikasih kesempatan juga. Kalau Jordi tuh udah kayak Jordi di tim ya untuk menyeimbangkan tim di luar lapangan lah, jadi leader lah, gitu. Jadi mungkin komunikasi antara pemain karena dia pemain muda ke pemain yang senior, menyambungkan pemain diaspora ke pemain lokal, kayaknya itu tugas Jordi. Tapi kayaknya kesempatan besok bisa Mes sama Dan James yang harus main sih, karena Verdong sama Jay terlalu riskan sih, pertaruhannya terlalu besar. Verdong bagaimana, Bung? Dia ini tidak pernah absen, sama kayak Jay kan, dua-dua nggak pernah absen. Termasuk Verdong. Tidak pernah absen. Jadi kalau memang Verdong, kalau Verdong kan masih banyak ada Sain Patinama di situ ya, ada Dean James. Oke aja kalau Dean James yang main Verdong. Misalnya Jai yang nggak bermain, Mes yang masuk atau Rido ditarik dulu kan. Ada Jordi Amat. Jadi Jordi akan di tengah, Mes akan bergeser ke kanan, di kiri Justin Hapner. Bisa saja seperti itu. Diistirahatkanlah Rido sama Jai sama Verdong. Jadi komposisinya Dean James ada di kiri. Di kanan ya mungkin Kevin Dix bermain misalnya ya untuk ada di sana. Kemungkinan opsi-opsi itu kan bisa diambil oleh PK dalam hal itu bisa memainkan. Ya, kemudian kita tinggal tunggu. Di tengah Tom Hai bisa aja ditarik lagi. Ivar nggak bisa main. Ivar akumulasi. Iya, itu kita kehilangan gelandang. Jadi memang riskan di tengah. Ya pasti Joy Pelupesi yang akan tetap dimainkan untuk bersama dengan Tom Hai. Karena kan pasti tinggal Nathan Cho. Iya, ada BK memang, atau bisa memaksimalkan Ricky Kambuaya bisa di sana. Tetapi kan itu tidak tebal di tengah, tipis memang dengan absennya Ivar Jenner. Nggak ada, karena dia kan pelapis selalu ketika keluar dia akan masuk. Ya, sekarang harus berpikir PK. Tenaga juga bagi Joy harus disimpan baik-baik karena Joy main terus. Lawan Bahrain, lawan Cina itu 180 menit dia bermain terus. Ya tidak tergantikan, jadi perlu dipikirkan juga. Itu masalahnya kan Jepang yang kita hadapi. Ya, pastilah. Itu. Kalau gelandang kita juga semua diistirahatkan, kan bahaya. Misalnya Tom sama... Kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya tidak mungkin ya. Pasti riskan. Riskan sekali. Nah, kalau di kanan, kan kemarin Sayuri yang ada di flanknya. Sedangkan Dix yang kita pikir akan menjadi starter ketika melawan kemarin, lawan Cina, justru masuk sebagai pemain pengganti. Nah, kemungkinan besar Dix akan menjadi starter pertama? Bisa saja. Gimana? Kemungkinan bisa. Kayaknya Coach Pique juga. Dia sudah kena kartu belum? Belum. Bisa kasih kesempatan ke Kevin Dix karena yang saya lihat Dix itu kan tidak gabung di tesnya di Bali ya. Kalau nggak salah dia langsung di Jakarta kayaknya. Dia juga perpisahan sama klubnya kayaknya terlalu lumayan banyak agendanya ketika di klub. Jadi mungkin kondisi agak tidak bagus kalau di pasang lawan Cina kemarin. Tapi kan balik lagi menurut saya starting 11 sama pemain pelapis kita itu tidak terlalu jauh beda. Ketika Yakob dikasih kesempatan bermain luar biasa. Kambuaya ketika gantiin Marcelino bermain luar biasa. Jadi siapapun yang main sih nggak ada masalah di kanan. Kevin Dix atau Yakob. Malah bagus kita sekarang udah nemuin Yakob lagi. Yakobnya udah kayaknya mental dia agak naik sekarang. Jadi di kanan udah keren lah dia main. Berarti Bung kita melihat pada waktu melawan Cina 4 pemain Liga 1. Saya kok yakin akan dimainkan lagi 4-4-nya, Bung. Gimana? Bisa saja. Bisa saja. Karena mereka kan bermain dengan performa yang bagus. Kan? Mau Egy. Dan kesempatan terus untuk punya jam terbang bersama timnas. Diapresiasi, dipuji oleh PK. Kan? Tapi
oke karena penaltinya juga dari Kambuaya maksudnya. Kambuaya itu bagus, Yakob juga semua memperlihatkan performa terbaik, termasuk 3 pemain Liga 1 yang tampil di babak kedua kan. Ada Beckham Putra, ada Lili Pali, ada Sananta yang masuk juga di babak kedua. Jadi PK bisa memberikan kesempatan itu. Cuma sekarang kan yang harus dipikirkan Lino sudah kembali. Berarti pertarungan di sayap kanan itu rame antara Egy atau ya kita tahu di sana kan ada Egy atau Yakob kan. Kalau Dix katakan main di kanan, berarti kan akan diperebutkan di sisi kanan bermain itu. Kalau bermain katakan dengan 3-4-2-1 seperti kemarin, di belakang Ole itu kan kemarin Egy sama Kambuaya. Nah sekarang Lino ada, di mana yang harus dipikirkan juga. Saya pikir Lino akan main. Lino akan main. Lino akan main. Nah itu mungkin istirahatkan lagi sih. Iya, dia akan main. Dia lagi bugar, dia main. Nah, apakah Egy atau Yakob? Misalnya kalau kecuali Kevin Dix nggak main, Yakob yang akan bermain di kanan kan. Tapi kalau Kevin Dix kita bicara seumpamanya Kevin Dix itu pertarungan di depan itu. Kambuaya pasti main. Kalau melihat dia main kemarin bagus, Kambuaya main. Bisa aja Lino sama Kambuaya untuk mendampingi. Tapi Samsul, Egy kemarin main top. Enjoy banget ya. Top banget kan? Percaya diri ya. Karena kalau lihat saya agak sayang ya kalau dia tidak ditampilkan lagi di karena di Osaka percaya diri lagi tinggi. Gimana tuh? Pemain walaupun pemain tahu ini pertandingan sudah tidak menentukan, tapi namanya pemain kan pemain bola ya inginnya main gitu. Iya, betul. Kepercayaan diri lagi tinggi. Dan kemarin pas lihat starting line up lawan Cina sedikit lebih yakin di tengahnya karena chemistry-nya Kambuaya sama Egy lagi bagus-bagusnya musim ini kan di Dewa. Oh iya, betul. Karena pas banget mereka berdua dan kita lihat viral banget di media sosial yang babak pertama dia sama Ole main di pinggir itu 1-2 sentuhan. Egy lagi mental lagi naik, kayaknya besok Kambuaya sama Egy harus dapat kesempatan. Bung Yakob itu kena kartu kuning kemarin. Iya. Kena kartu kuning, Kena kartu kuning. Ini juga sesuatu yang kalau kami terkena kartu lagi bagaimana? Nggak bisa main. Nggak bisa main loh. Nggak bisa main. Agak riskan juga. Ya kalau Yakob disimpan ya itu kesempatan buat Egy kan. Terbuka. Dix kan akan bermain. Nah Egy bisa terbuka juga akan bermain. Ya dengan misalnya mengambil mengistirahatkan Tom Haye misalnya. Kambuaya yang turun bersama dengan Joe Pelupesi bermain di situ. Kemudian Egy dan Lino mendampingi Ole. Bisa. Menarik juga itu. Egy dan Lino kan ke depan bisa lah. Oh iya. Dengan Ole. Ya gitu. Jadi Kambuaya yang ditarik lebih ke dalam. Untuk mendampingi Joe Pelupesi. Kalau opsi ini diambil misalnya dengan Tom diistirahatkan dulu lah. Ya pasti itu. Kan tersedia semua. Itu bisa bermain. Yakob katakan disimpan ya. Karena takut dengan kartu kuning nanti dapat lagi bahaya. Ya itu opsi itu yang paling terbaik. Tetap Kambuaya main, Egy main, Lino main. Kan aman buat. Menarik nih Samsir. Kalau tadi yang dikatakan Bung Ropan, ya kan? Lino ada, Egy ada, Kambuaya ada, Ole tetap dimainkan. Keren pasti. Seperti apa Anda membayangkan kalau mereka ini akan tampil di Osaka nih? Mereka pemain yang kuat memegang bola di kaki, tapi balik lagi bola, lawannya Jepang. Lapisan kedua, oke. Walaupun lapis kedua yang tadi Bung Ropan bilang lawan Australia aja, Australia baru golin menit 90 plus. Jadi menarik kalau memang Marcelino, Kambuaya dan Egy dimainkan langsung di babak pertama menarik. Tapi mau memberikan nilai plus di pertandingan kemarin Pelupesi sih. Itu missing puzzle-nya tim nasional benar-benar di Pelupesi sama Ole sih. Tapi Pelupesi kita lihat dia bikin berapa pelanggaran nggak ada kartu karena memang Casemiro banget sih. Bersih ya. Bersih banget. Tom Haye itu tenang banget. Jadi Tom Haye itu udah nggak harus mikirin bertahan lagi. Jadi ya Pirlo Gattuso aja udah. Seneng banget sih ada Pelupesi. Setiap pelatih Cina aja bilang ini Indonesia dapat dari mana nih pemain katanya. Karena emang missing puzzle-nya di Pelupesi. Dan kita sih yakinnya bahwa Haye sama Pelupesi akan tetap turun. Walaupun Haye nanti babak kedua di menit 70 mungkin akan ditarik. Ya kalau Om Boy bilang misalnya Haye dan Pelupesi main, berarti kita akan memilih di depan itu Kambuaya, Egy, Lino. Siapa yang akan main untuk mendampingi Ole kan? Pasti akan ada korban salah satu di antara tiga ini. Kan? Karena kita hanya perlu 2 untuk mendampingi Ole. Nah apakah Egy sama Kalau Bung Ropan sukanya siapa yang main? Ya itu saya bilang tadi, kalau Lino sudah selesai ini, akumulasi dia, pasti PK akan memainkan Lino juga. Kecuali Lino atau pergantian mungkin. Atau pergantian di babak Lino kedua. masuk babak kedua. Bisa saja seperti kalau dia ingin mempertahankan dengan kayak ritme bermain bagus di winning team, karena Egy bermain oke dengan Kambuaya. Bisa saja.
Dua-dua itu dimainkan lagi. Opsi Lino main di babak kedua kan tergantung dari PK untuk bisa memainkan dia. Ya. Nah itu, tapi kalau dia memaksakan misalnya Lino harus main pertama, nah itu risikonya siapa yang dikorbankan? Egy atau Kambuaya? Saya pikir Kambuaya akan bertahan. Mungkin Egy yang akan jadi super sub di babak kedua. Dengan catatan kan Haye, Om Boy bilang main. Haye bermain dengan Pelupesi kan nggak tergantikan itu. Itu poros yang harus dipertahankan misalnya itu. Karena nggak ada yang bisa ngatur ini. Kalau Kambuaya menggantikan posisi Haye, nggak ada yang ngatur ritme permainan. Ya. Karena Kambuaya kan bukan tipikal kayak Tom Haye kan. Iya, betul. Nahan bola passing. Yang mampu melakukan true pass yang presisi seperti Haye, wall pass ataupun silang, itu siapa ya selain di antara ke-23 pemain itu yang mendekati lah yang Anda lihat, yang kira-kira bisa juga ditampilkan di Osaka besok? Kecuali misalnya Ivar Jenner itu nggak kena akumulasi. Nah yang menggantikan posisi itu ya yang untuk passing-passing bagus ya Joao Pelupesi. Yang dapat bola kasih kan rebut. Walaupun dia tidak sebaik misalnya Haye untuk itu kan dia lebih bertahan, lebih kuat dalam bertahan kan. Ya kalau ada Ivar ya bergantian dengan Ivar. Misalnya itu yang bisa terjadi. Kita akan lihat nantinya apa yang akan dilakukan oleh PK untuk. Tapi Lino tuh pernah dimainkan duet sama Haye ketika melawan Vietnam di GBK, Bung. Ingat, Bung? Iya. Dia main agak ke dalam, dalam posisi sebagai dua gelandang di situ. Dan tidak mengecewakan Lino karena yang tadi holding bolanya bagus, visi bermainnya juga oke, tekniknya juga. Tapi balik lagi ke lawan siapa sih, Om? Iya. Balik lagi ke lawan siapa? Kalau kita lawan Jepang mainin Haye sama Lino sih agak riskan. Iya. Soalnya pasti langsung ketemu sama Rizky Ridho dan Soalnya tetap harus ada joy sih di situ. Apalagi Jepang kalau mereka pressing kita, habis bahaya, Pak. Pasti Jepang akan pressing. Iya. Tahu sendiri Jepang bermain kan? Iya. Cara pressing mereka itu, waduh. Ini di depan nih Jepang ketika melawan Australia, mereka pakai 3-4-2-1. Iya. Ya kan? Kipernya Tani. Baru, ya kan? Belakangnya mungkin ada Watanabe sama Machida, Bung. Iya kan? Itu kuat lah. Lalu di kiri Hirakawa, di tengah ada Suzuki dengan Fujita. Mungkin Fujita yang selalu tampil di tim nasional starter ya, Fujita ya. Kalau Ono nggak ada. Iya. Ya kan? Ada Sano ya. Ada Tawar atau semua ini juga baru nih. Baru semua. Ada 4 pemain dari J-League yang dimainkan di bawah oleh pelatih. Ya dan itu bukan tidak mungkin mereka akan main lagi, Om Boy. Iya. Itu akan ditampilkan lagi. Depannya malah ada Kemada satu. Ohashi. Iya. Ya kan? Itu kan. Jadi memang saya pikir tapi tetap Australia kesulitan. sulit. Dan mereka ball position mereka tinggi lawan Australia. Mereka lebih menguasai lawan Australia. Main di Australia. Bung. Kalau dilihat dari semua aspek statistik mereka unggul. Bagus lawan Australia. Jauh. 69% ball possession. Tembakan mereka juga kan bagus. Ya kan? Jadi memang beruntung tuh Asid Behic pemain belakang justru yang ada di dalam kotak penalti dan kemudian bisa langsung nembak untuk bisa menggetarkan gawang. Kalau sampai imbang misalnya waktu itu, wah ini peluang bagi kita juga masih ada itu. Ya kan? Untuk paling tidak ya bertarunglah untuk posisi ketiga. Rame itu. Tapi Jepang pakai tim kedua aja. Tim kedua. Jauh banget. Pas akurasinya 89%. Possession 69, 3%. Main away, Bung ya. Iya. Main away itu. Main away. Passingnya Australia cuma 290 passing, Jepang 640 passing. Bayangkan. Jauh sekali. Bayangin kalau ada Minamino, Mitoma, Endo, gawat, Nakamura. Ya seperti yang terjadi di GBK. Di GBK. Kalau mereka ada semua itu kan. Iya. Yang pemain-pemain inti semua ya susah memang. Makanya besok itu harus hati-hati. Kita ingatkan si PK harus hati-hati, waspada. Jangan terlalu ambil risiko untuk kita main-main dengan pergantian begitu banyak pemain. Dia harus bisa melihat ini dengan cermat, dengan teliti. Ya, jadi kalaupun kita semua kan ingin mendapat hasil yang positif. Kalaupun kalah cuma 1-0 kan, masih enak. Atau misalnya 2-1, misalnya masih enak. Gitu. Ya syukur-syukur kita bisa mendapatkan hasil imbang. Udah oke lah melawan Jepang. Tinggal materi aja, starting 11 yang seperti apa. Kita akan lihat. Jangan sampai lumbung gol. Karena kalau lumbung gol banyak yang dibahas tuh abis itu. Jadi nggak enak, gitu kan. Apalagi kalau dia mengambil radikal ya. Tom Haye dan Pelupesi nggak dimainkan. Wah bahaya. Hancur. Nathan Cho main di sana. Waduh.
Siapa? Oh, ya kok Untuk ya Anco dimasukin, Kropos ya di kan? belakang Kropos. Ya kan? Susah. Nggak mungkin itu. Iya, Resiko kan? itu nggak mungkin. Makanya. Jangan kalau misalnya pergantian 2 pemainnya, oke. Ya. 2 pemain cukup lah. Tapi kalau sudah lebih Nah, Boh Mistar, ya kan? ya. Ini juga menarik ini, Emil Martin Paes. Kalau disuruh memilih, Anda lebih suka siapa yang bermain melawan Jepang? Kalau saya, Ah, menurut saya kiper inti tim nasional tetap Martin Iya. Paes. Tapi besok lawan Jepang, saya berharap Emil tetap dimainkan. Karena itu lagi sebagai pemain bola, kepercayaan diri lagi tinggi, jangan tiba-tiba dijatuhkan dengan tidak dimainkan. Gitu. Kan ini kasihlah kesempatan, Martin Paes kan udah banyak kesempatan, dan nanti round 4 juga pasti Martin Paes lagi yang main. Jadi mungkin mudah-mudahan Emil yang main lah. kalau Bung Ropan? Yang pas lah, cocok lah. Saya lebih suka juga Emil kan tapi. Kan waktu lawan Australia sama Bahrain sudah ada Martin Paes yang main. Emil bagus cadangan. Ya beruntung pas akumulasi dan dia bermain kemarin dan tidak mengecewakan. Ya. Kan ada satu tembakan yang hampir saja Bagus masuk kan. tahan kiri. Dari Wang Yudao kan, Wang Yudong itu kan, yang tembakan yang masih bisa tahan. Jadi kalau dikasih kesempatan, saya pikir Emil lah tampil lagi untuk bisa bermain melawan Jepang. Itu karena pertandingannya menentukan lagi sekali lagi. Jadi Emil masih bisa boy untuk bisa dia tunjukkan lagi kemampuan dia. Mumpung dia lagi bagus, lagi percaya diri, yang baik dia clean sheet, bukan berarti Martin Paes jelek, Ya. bukan. Ya, saya Bukan. juga prefer kalau Emil yang dimainkan pertama. Bahwa nanti dia diganti itu persoalan lain. Persoalan lain. Bisa babak kedua mungkin ada pergantian, Iya. terserah. Tapi untuk pertama lebih suka Emil, walaupun semua itu terserah dari PK. Karena PK yang menentukan kan, starting 11 dia. Ya. Tapi Emil seperti yang Samsir bilang kan, saya juga senang dengan dia bermain kemarin. Ya. Artinya oke lah. Ya. Oke, sekarang semua dari tangan PK. Ya. Dia sangat enjoy Betul. dengan hasil kemarin dan dia juga tidak mempermasalahkan Bung Ropan bahwa tuan rumah putaran keempat itu yang diusulkan oleh FIFA atau oleh AFC bahwa Qatar. Arab dan Qatar. Yang begitulah dia pelatih. Nggak, jangan sampai terpengaruh, tetap siap dengan tim. Mereka akan lawan kan, mau main dimanapun. Nah itu bagus. Bagus untuk memotivasi tim kan. Berarti kita udah siap semua. Jadi ada 2 grup, ada 6 ya kan, berarti ada Qatar dan Arab. Berarti kita tidak mungkin satu grup dengan Arab. Ya, Karena kita sudah ketemu Arab Ya, kemarin. ya. Berarti ada Qatar, Indonesia dan Irak. wah. Coba Anda membayangkan. Wow. Tuan rumah Qatar, ada Irak yang kita tidak pernah menang. Tidak pernah menang. Kita tidak pernah menang baik itu di U23 maupun di senior. Ya, Coba di sepak bola semuanya mungkin. Tapi walaupun jalannya PKPD sekali. Iya. ya karena kalau kan sekarang komentar udah kita bisa baca dimanapun. Jadi kalau pelatihnya udah nggak pede nanti pasukannya juga ngedown juga kan. Jadi coach Pique bagus, dia percaya diri, tapi ya tuan rumah Qatar terus ada Irak juga. Jadi ya mudah-mudahan nggak ada tenis dari Kita harus pede dengan skuad kita kan. Skuad kita, iya. Karena kan berbeda, skuad beda. Pelatih Cina pun sangat yakin bahwa skuad kita tidak kalah dengan skuad yang tim yang ikut Iya, putaran keempat. Karena yang kita kalah melawan Irak katakan kan belum ada Joe Pelupesi belum ada di situ. Belum kan, ada Emi Ole, belum ada iya. Jay, Iya, Kevin Dix belum ada. Verdong. Ya kan? Ya, jadi kita bisa lawan, kita bisa Ole belum ada. Ole belum ada. Jadi oke lah tim ini kalau bisa kita lihat untuk bisa memberikan perlawanan. Makanya kan PK yakin dengan cara kita bermain. Kita mampu mengalahkan Bahrain kok, berarti kita bisa melawan dengan Qatar. Cuma faktor X ini yang kita nggak tahu. Ya. Jadi kita support langsung ke Qatar nih ya. Ya harus ke Qatar lah kalau mau. Iya. Oke. Thank you Samsir, thank you Bung Ropan. Siap, thank you. Kita berharap besok malam ataupun di pertandingan melawan Jepang tampil pede ya, percaya diri. Enjoy the game lah. Enjoy the game. Nikmati Jangan permainan. kebobolan banyak, Ya. ya kan? Tampilkan terbaik. Siap. Ya kan? Apapun seluruh pendukung timnas ada di belakang. Sudah sold out tiket? Udah sold out ya. Luar biasa Indonesia. Iya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di Robola minggu depan.